di Republik Celoteh. bareng gue Boom. Dea. Bareng gue Dias. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang Coronavirus. stay tune. Oke, karena kita sekarang lagi ingin membahas sesuatu yang universal dan sepertinya itu terlalu umum, terlalu rancu. Kira-kira apa sih yang lebih mengerucut lagi lah? Apa yang mau kita bahas tentang coronavirus ini? Jadi kan ada banyak kebijakan pemerintah tuh yang minta kita untuk stay at home, ya nggak sih? Nah, kita tuh pengen cerita ke teman-teman apa aja sih yang kita lakuin selama kita di rumah dan selama kita ngejalanin kebijakan pemerintah ini gitu. Dan yang pastinya kayaknya ya, teman-teman juga pasti ngerasain gitu apa yang kita rasakan. Yang pertama itu ada virtual class. Kenapa ngomongnya pelan banget? Yang pertama itu ada virtual class. Nah, kalau di kampus lo tuh virtual class-nya kayak gimana? Kalau di kampus gue, sebenarnya kampus gue udah menyediakan e-campus atau e-learning. Nah, tapi beberapa dosen gue, nggak beberapa sih, emang semuanya ya, dosen gue itu masih menggunakan WhatsApp group, guys. Padahal kampus gue udah menyediakan gitu loh untuk belajar online di rumah, tapi tetap aja guru-guru gue presentasi via WhatsApp kan lucu gitu kan, ngetik dulu gitu terus enter, ada yang mau bertanya kan repot juga sebenarnya. Kalau orang-orang gue lihat tuh presentasinya enak, video gitu atau gimana, kalau gue masih ngetik gitu. Kalau lu gimana emang? Kalau gue pakai Google Classroom. Oh, nggak sekampungan gue. Walaupun itu tetap tradisional Oh, sih. iya. Gue nggak punya e-learning gitu-gitu. Oh iya. Kampus gue juga tradisional. Jadi ya ada presentasi gitu juga, bikin video, habis itu ada PowerPoint-nya, terus silakan yang mau bertanya di kolom komentar, komentar gitu. Kolom komentar kita. Kolom komentar di Google Classroom Iya. gitu. Nah, selain jadi mahasiswa, lu juga kan ngajar. Nah, gimana tuh kebijakan ini mempengaruhi lu ngajar murid-murid lu? Jadi tuh gue kan ngajar nggak setiap hari ya kan guys. Terus juga kalau misalnya kuliah sih gue bangun pagi. Kalau nggak kuliah kan nggak pagi-pagi banget juga ya bangunnya. Karena ngajar gue nggak setiap hari ini. Pas giliran hari jadwal gue untuk ngajar, gue jadi kayak masih ngantuk. Gue harus bangun jam 7 untuk memberikan soal-soal kepada adik-adik imut itu, ataupun memberikan pengajaran-pengajaran berupa video kalau dari gue. Itu sistem gue tuh harus kayak gue harus videoin halamannya apa nih, terus habis itu write and listen and write ya, apa Ade coba diulang, padahal gak ada yang ngomong. Gue gitu sendiri. Terus habis itu what is banana? Iya pinter. Gue Padahal gak ada yang jawab. Iya gak ada yang jawab. Gue cuma videoin aja gitu bukunya kayak gitu. Dan gue ngasih tugas kayak gitu-gitu sih. Terus ngomongin soal virtual class tuh, apa lagi ya yang kita rasain? Nah, lu kan sebagai student nih, gimana menurut lu? Kan banyak tugas kayak gitu. Sebenarnya karena kita udah gede, Oh iya, siap. tugas sih nggak terlalu banyak ya. Cuman yang ribet itu adalah skripsi gua. Oh iya, lagi skripsi nih. Bagaimana nasib skripsi lu semenjak ada ini? Walaupun menjadi lebih keren karena gue email-emailan sama dosen gua. Oh iya, tadinya Gue kejar-kejar dia aja di kampus. oh gitu, masih zaman ya kejar-kejar. Iya, kejar-kejaran di kampus. Siap. Bu, ini tolong direvisi sesegera mungkin gitu kan tadinya. Sekarang mau ngechat nggak enak ya kan. Gue kayak bawel banget gitu. Dan dia juga udah bilang saya sibuk banget gini. Sibuk ngapain deh? Iya, gue Kan kurang lagi tahu lah. iya sih, ada. Ya urusan dia lah. Terus abis itu akhirnya kemarin gue udah ngasih revisian gue udah seminggu. Terus seminggu berikutnya gue ngasih bentuknya PDF. Seminggu berikutnya dia balas email gue. Bilang apa? Dia bilang, Dea tolong kirim berupa Word. Jadi skripsi gue belum diapa-apain. Udah seminggu. Nasib bab 1. Bab 1. Jadi doakan aku cepat lulus ya teman-teman. Oke, amin. Nah, tapi ya yang gue baca di story WhatsApp, Instagram, ataupun Twitter, itu banyak banget murid-murid yang ngomel-ngomel kayak, ini guru gak ada otaknya nih, dosen gak ada pikirannya nih, gue banyak tugas dan hal
lainnya kayak gitu kan. Ini mah gue terhindar dari corona tapi gue kena penyakit yang lain. Banyak tuh yang ngomong kayak gitu loh. Astaga. Tapi menurut gue ya guys, sebagai apa ya, dibilang guru juga gue belum guru-guru banget gitu, cuman seenggaknya gue ada tuntutan pekerjaan gitu loh guys, sebagai ya point of view-nya teacher lah ya istilahnya. Nah itu tuh gue sebagai teacher KW gitu kan, gue dibayar untuk mengajar dan gue dituntut untuk memberikan materi ataupun tugas-tugas. Nah, jadi kita sama-sama repot sebenarnya guys. Gue juga harus menilai online gitu kan. Walaupun gue cuman video-video kayak gitu, cuman tetap aja gue harus nilai online, gue harus komunikasiin sama atasan gue dan lain-lain segala macem. Nah, ini gue aja baru les gitu kan. Baru anak kecil-kecil SD. Gimana guru SMP, SMA ataupun dosen-dosen gitu kan pasti lebih repot, apalagi mereka punya dunia lain. Oke. Dunia yang mengharuskan mungkin mengurus anak atau segala macam. Jadi kalian jangan ngata-ngatain dosen sama guru terlalu jahat guys, mereka juga capek mantengin komputer gitu, laptop. Iya, yang pasti kebijakan ini untuk kepentingan kita bersama ya nggak sih? Iya. Nah, selain virtual class, ada juga kebijakan work from home. Wow. Kalau lo karena lo ngajar pasti lo work from home dong. Iya, itu work from home gue begitu. Iya kayak gitu. Cuman kalau di gue enggak sih. Kenapa tuh? Gue tetap ngantor. Oh tetap. Tetap cuman disinfektan di mana-mana, hand sanitizer di mana-mana. Insya Allah aman. Amin. Cuman gue lihat-lihat orang-orang tuh yang work from home tuh kayak kocak-kocak gitu. Kocak-kocak iya benar. Mereka suka rapat tapi video callan kan berisik nih. Berisik beberapa orang gitu ya kan video callan. Itu nggak bentrok apa yang ngomongnya ya? Bentrok dong. Itu mikrofon siapa tuh yang nyala tuh, ada suara kucing. Iya. Belum lagi tuh yang gue lihat di Twitter, di Instagram juga, itu tuh ada orang luar sih. Dia tuh rapat, terus abis itu ada anaknya masuk satu, terus abis itu ada lagi yang lebih kecil lagi, bayi satu, terus abis itu ada ibunya lari-larian dong ngejar anak-anaknya. Ya ampun, itu Karena emang susah menciptakan suasana bekerja di rumah. Iya. Susah ya enggak sih? Dan outfitnya nih lucu-lucu. Oh gimana ya? Gue denger kalau lo video callan buat rapat, buat meeting segala macam, atasan meja nih rapi, ya kan? Bawahannya pakai boxer. Asik. Itu kayak kita kalau tiap bikin video YouTube. Iya sih bener. Nah gitu, work from home. Nah selain itu ada social distancing juga. Jadi kita nggak boleh deket-deketan kurang dari 1 meter. Nggak kelihatan guys. Balik lagi. Oke balik. Nggak kelihatan. Lanjut. Nah, social distancing ini penting banget. Kita nggak boleh deket-deketan karena kita nggak tahu kan kalau orang yang berdekatan sama kita ini apakah dia punya terjangkiti virus atau enggak gitu. Dan lagi. Nah, itu tuh banyak gue lihat-lihat nih ya, masih banyak banget anak-anak kecil-kecil yang masih mau jajan keluar atau orang tua yang masih harus beli segala macamnya keluar rumah gitu kan. Nah, itu tuh membuat gue worry sih ya. Gue jadi takut aja gitu. Masalahnya kan orang itu di yang jualan gitu kan, atau misalnya yang di minimarket atau supermarket, mereka kan tetap kerja, stay, mereka bertemu sama banyak orang, terus abis itu mungkin bersentuhan sama sesuatu yang orang lain pun sentuh gitu kan, kayak istilahnya keranjang lu belanja aja deh, itu pasti kan dari tangan 1, tangan 2, tangan 3 itu kan beda-beda kan. Dan coronavirus ini kan menyebarnya lewat kayak gitu-gitu kan, kayak saya dipegang kayak gitu-gitu kan. Nah, apalagi uang, lu ngeri gak sih? Iya sih, sebenarnya itu memberikan dampak paranoid yang parah banget ya sih. Gue juga ngerasain kayak gitu sih, kayak dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit sanitizer gitu ya nggak sih? Iya sih bener. Terus apalagi ya? Nah, baru banget nih,
sholat Jumat kan nih ya, baru banget nih dikeluarin sama fatwa MUI kalau misalnya sholat Jumat di rumah masing-masing. Terus abis itu sholat juga di rumah masing-masing. Mungkin agama lain juga ibadahnya di rumah masing-masing. Nah, menurut lu, pandangan lu tuh kayak gimana sih? Sedangkan kan biasanya tuh orang-orang lebih suka berjamaah kayak gitu, dan katanya sih kan lebih baik juga, katanya. Gue kayak kere banget gitu. Lanjut silakan, bagaimana point of view menurut lo? Kalau menurut gue sih itu ya nggak masalah kan, karena selama agama kan juga memudahkan hambanya untuk beribadah, ya wajar dong kalau misalkan kita tetap beribadah dan dengan cara yang lebih mudah, karena ini kan menyangkut kepentingan bersama juga. Nah, kalau misalnya dilihat dari apa ya, dari media gitu ya, terus abis itu di negara luar itu kan emang bener-bener sepi banget. Terus abis itu yang bahkan gak ada yang datang ke tempat ibadah gitu kan. Nah, untungnya di luar tuh masih ada azan, di sini juga masih ada azan. Nah, menurut lo gimana kalau misalnya bener-bener orang gak ada yang keluar rumah sama sekali, bahkan yang azan pun gak ada gitu? Gimana ya, kalau dari sudut pandang agama sih gue juga nggak terlalu paham, tapi kan gue Iya pakai aplikasi Muslim Pro. Oh iya benar, suka Ada nongol azan sendiri gitu azannya. Allah aku deh tiba-tiba gitu santai. Sebenarnya gue juga nggak agamis banget sih guys, kita orangnya. jadi ya itu hanya pertanyaan, sekelibat pertanyaan aja yang ada di otak gue. Nah, kalau kalian sejauh apa sih virus corona ini mempengaruhi kebiasaan kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar kita ya guys, bukan Google Classroom. Di bawah sini nih, di bawah nih, scroll aja kita. Ya udah, kalau gitu segitu aja cerita kita. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, Dislike kalau kalian gak suka video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe.